إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatu hisbil Qur'an wa tadarusihi fil masjid. Ini membicarakan niat-niat hisbil Qur'an, hizib Al-Qur'an. Hizib itu ayat-ayat Qur'an yang dijadikan wirid. Misal Yasin tiap hari, atau membaca surah Waqiah tiap hari, atau surah apakah dibacanya tiap hari. Itu hizbil Qur'an. Nah, itu memerlukan niat. Bila nak sempurna faidahnya, manfaatnya, itu memerlukan niat. Semakin banyak niatnya, semakin banyak faidahnya. Wa tadarusihi, niat tadarus Quran. Tadarus ini membaca sama-sama atau berganti di masjid. Kayak bulan Ramadan tadarus. Saya kong baca setengah lembar karena saya kong menyambung ulang. Akhirnya talat 1 juz tadarus. Inna hilaka dzikri min a'zabi ma yabha bihillahu wa malaikatuh. Sesungguhnya lingkaran zikir. Lingkaran itu kita berzikir, duduk bersama, berputar. Lingkaran zikir itu min a'zabi ma yabha bihillah, paling besar sesuatu yang membanggakan dengannya oleh Allah dan para malaikat. Kita berkumpul berzikir, termasuk zikir baca Al-Quran. Kita berkumpul baca Quran. Nah, itu paling besar sesuatu yang Allah banggakan di tengah-tengah para malaikat. Wa inna tilawatal Quran wa tadarusahu min ahamil ibadat. Dan bahwasanya membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran itu paling penting ibadah-ibadah. Allati yataqarrabu bihal abdu ila maula, yang mendekatkan diri dengan tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, mendekatkan diri oleh seorang hamba ila maula, kepada Tuhannya.
Semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin istiqamah kita membaca Al-Quran, jiwa kita semakin mendekat kepada Allah. Lihada, karena ini ihtammas salaf wal khalaf, mementingkan oleh ulama salaf, ulama sahabat, ulama tabi'in, dan ulama khalaf. Ulama khalaf hidup di abad mulai keempat sampai sekarang. Kalau ulama yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga, itu ulama salaf. Ulama yang hidup di abad keempat sampai seterusnya, ulama khalaf. Nah, mereka mementingkan min salih hadil ummah, dari orang-orang salih ini umat, bitartibi huzubil Quran, dengan mengatur hizib-hizib Al-Quran. Bila habis maghrib baca ini, misal Waqiah, surah apa, Sajadah kah, surah Waqiah kah, misal. Wa imaratil masajid bidzalik, dan memakmurkan masjid, menghidupi masjid-masjid bidzalik dengan hizib-hizib Al-Quran. Sehingga masjid kada sunyi daripada bacaan Al-Quran. Wa yanbaghi likulli mu'minin huduru hadil huzub biniyatin shalihah. Sepantasnya, selayaknya bagi setiap orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menghadiri ini huzub, menghadiri pembacaan ayat Al-Quran, biniyatin shalihah, dengan niat-niat yang bagus. Yataqarrabu biha ila rabbih subhanahu wa ta'ala, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal malam Jumat, orang tadarus Quran, di langgar atau di masjid. Nah, kita hadiri juga, tapi dengan niat yang bagus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bernilai dengan niat. Bila niatnya bagus, nilainya bagus. Bila niatnya kada bagus juga nilainya kada bagus juga. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi setiap seseorang itu manawa, apa yang ia niatkan. Apa yang diniatkannya, itu yang didapatkannya. Bila niatnya bagus, yang didapatkannya bagus. Bila niatnya kada bagus juga yang didapatkannya. Al-hadis. Falyanwil mu'min bihuduri hizbil Quran. Hendaklah berniat oleh orang yang beriman dengan menghadiri hizib Al-Quran. Misal bila habis maghrib situ orang membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, dan surah-surah lain sampai Isya. Nah, hendaklah berniat orang mukmin tadi dengan menghadiri hizib Al-Quran itu, niatnya apa? Satu, ihya usunnatis salafis salih, menghidupi sunnah as-salafis salih, sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, menghidupkan kembali yang selama ini mati. Dua, imaratul masjidi, memakmurkan masjid, menghidupi masjid. Dan wal itikaf, beritikaf di masjid, menghadiri majelis pembacaan Al-Quran dengan tujuan menghidupi masjid supaya masjidnya semakin makmur. Yang ketiga, taktsiru sawadil mukminin, memperbanyak jamaah mukminin.
memperbanyak jamaah orang-orang beriman. Sehingga begitu orang melihat banyaknya orang muslimin beramal ibadah di masjid, membaca Quran. Nah, karenanya membaca sama-sama, semakin banyak orangnya, semakin banyak nilainya. Ini berjamaah. Yang keempat, tasji'uhum ala imaratil masjid. Memberanikan mereka atas menghidupi masjid. Menumbuhkan semangat di hati orang beriman supaya menghidupi masjid dengan ibadah. Wabil khusus ibadah membaca Al-Quran. Yang kelima, niatnya tilawatul Quranil Karim, membaca Quran yang mulia. Quran kalam Allah. Nah, kita membaca kalam Allah yang mulia ini itu satu ibadah. Aku tulak ke masjid ini semata-mata untuk tilawatil Quran. Langkah 6, hibzul waktu, memelihara waktu agar waktu terisi dengan baik. Mun aku di rumah aja bisa HP aja nunggu udah. Nah, kayak apa sekira waktu ini berisi, bermanfaat, berfaedah. Nah, aku hadir di tempat pembacaan Al-Quran. Nah, isi waktu. Kira waktu kita bermanfaat. Yang ketujuh, imaratuhu bil amalis salih. Tujuan memakmurkan masjid dengan amal salih. Kalau kita memakmurkan masjid dengan gawian-gawian yang tercela, jadi dosa. Tapi kalau memakmurkan masjid dan amal salih, pahalanya berlipat ganda. Yang ke-8, musa'adatu ghairi fi hifzil Quran. Membantu orang lain pada menghafal Al-Quran. Kan kalau kita membaca tiap minggu Yasin, Asarotin aja, hafal lainnya. Setiap minggu Tabarak, akhirnya hafal. Membaca basilah kadang-kadang main sorangan lambat. Yang ke-9, al-itti'adhu bi kalamillah. Mengambil nasihat, mengambil pelajaran, mengambil iktibar dengan kalam Allah. Karena dalam kalam Allah Al-Quran banyak nasihat, banyak iktibar gitu, banyak contoh tauladan, banyak nangkau diulah pelajaran dalam kehidupan. Kalau kita niat antara lain tadi kan mengambil nasihat, mengambil iktibar dengan kalam Allah, nah karena Allah akan memberi kita mampu mengambil iktibar yang orang ada mampu mengambil pelajaran pada satu kejadian yang orang lain ada mampu. Kita diberikan oleh Allah kemampuan iktibar, nah karena kita pernah menghadiri pembacaan Al-Quran dengan niat mengambil iktibar dengan kalam Allah. Yang ke-10, wal istifadah minal istima. Menuntut faidah dari mendengar. Andaikan kita kadang baca Quran, yuk 4 hadir saja, niat mendengar saja. Nah kita dapat faidah juga. Anak 4 membaca ada lancar. Aku hanya anak mendengar saja. Itu dapat faidah juga. Yang walaupun faidahnya kada sempurna kayak orang yang membaca, tapi ini sudah untung. Ada harapan juga dapat syafaat Quran di hari kiamat.
Yang ke-11 taqwiyatu rawabitil ukhuwah bainal mu'minin. Taqwiyatu rawabitil ukhuwah, memperkuat ikatan persaudaraan bainal mu'minin, antara orang yang beriman. Kan kumpulan kita beberapa orang di masjid. Nah, orang-orang yang tak kumpulan itu memperkuat ikatan persaudaraan antara mukminin. Ibarat napa-napanya bicara, besarwannya beradaan daun yang ada itu. Ibarat bagi nang apa nang perli baginya beradaan yang ada di situ. Yang ada hadir parai. Memperkuat ikatan persaudaraan antara orang. Yang ke-12 ihyaul lail ingkanatil qiraat lailan, menghidupi malam dengan ibadah jika membaca Qur'annya di malam hari. Kalau malam hari membaca, niatnya salah satunya menghidupi malam dengan ibadah. Salah satu ibadah membaca Qur'an. Setiap perbuatan yang dinilai pahala itu bisa disebut ibadah, bisa disebut amal saleh, bisa disebut perbuatan taat. Yang ke-13 ta'zimu ma'azzamallah, mengagungkan sesuatu yang mengagungkan oleh Allah. Quran itu kalam yang diagungkan oleh Allah. Nah, kalau kita membaca Quran atau menghadiri pembacaan Al-Quran, niat itu mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Tuhan pemilik kalam saja mengagungkan. Nah, kita yang percaya kepada Allah ini hendaklah mengagungkan kalam Allah itu. Sehingga daripada agungnya kalam Allah itu, ada boleh kita menjabai, menanggung bila ada bodoh. Itu mengagungkannya. Ada boleh atau haram mengandak sesuatu benda di atas Al-Quran. Api diandak di situ misalnya, ada boleh. Haram hukumnya. Itu dinilai kada mengagungkan. Kalau kita mengagungkan, Quran itu di atas segala-galanya. Termasuk kita mengagungkan kalam Allah ini, mengandak di satu tempat lebih tinggi daripada lintuhan kita. Kalau kita mengandak di lantai, itu ngarannya kada mengagungkan, setinggi lintuhan. Kadang di orang sembahyang hajat, habis sembahyang hajat baca Yasin. Amun rumah nih membagi Yasin. Usah selalu saya Yasin. Nah, kadang nang mana kada tahu lindo, mana di lantai. Habis membaca anaknya di lantai. Yasin ini kalau belum Quran, Yasin ini hatinya Quran. Jadi oleh ambil rumah bila sudah selesai itu ambil, tinggal pentingan. Takut hadirin mengambil ini manak membarang. Manak membarang. Jadi sandaraannya tiga tiang. Sejajar lawan pantat duduk. Kok ada ta'zim marnya, kada mengagungkan. Langkah 14 tarsihu hibzil Quran liman lam yahfazhu wa isma'uhu lahu. Tarsihu hibzil Quran, menguatkan hafalan Al-Quran. Menguatkan hafalan Quran liman lam yahfazhu, bagi orang yang kada hafal Al-Quran, yang belum hafal.
Dan wa isma'uhu mendengarkan Al-Quran lah bagi mereka. Langkah 16 hudur majlisin tahukkuhul malaikat. Tujuan menghadiri majelis, yang mana majelis itu dikelilingi malaikat. Majelis yang di sini dibaca Al-Quran, malaikat itu mengelilingi. Cuma kita benar kada melihat, karena kata bulan hijab, kenapa melihat? Nah, jadi kalau kita hadir di majelis itu, niat hadir di majelis, yang di situ malaikat mengelilingi. Karena mereka orang yang kada berdosa, kita harapan berkah dari mereka. Dekatlah orang-orang yang kada berdosa. Langkah 16, ziyadatul iman bisa tilawah. Tujuan supaya bertambah iman, bertambah kuatnya iman dengan mendengari bacaan Al-Quran. Andaikan kita kada membaca, niat mendengari, itu sudah menambah kekuatan iman. Apalagi rutin kita membaca, menambah kekuatan iman. Pada dasarnya orang mukmin dan mukminah ini ada iman di hati. Dan namun ada yang lemah banget imannya. Ada yang tak kuat sedikit, dan seterusnya. Nah, iman yang lemah ini perlu dipupuk supaya jadi kuat. Al-Quran itu salah satu pemupuknya supaya iman ini jadi kuat. Di antara orang mukmin ada yang imannya bebayat tumbuhnya melatik, biar menanam bibit itu. Ini perlu supaya tumbuhnya subur, supaya subur cepat membesar. Kalau dipupuk, nah pupuknya Al-Quran juga. Yang ke-17, idkhalul bishri wasyurur alal ikhwan. Idkhalul bishri wasyurur, memasukkan kegembiraan. Bishri dan syurur itu sama, kegembiraan atas saudara-saudara. Saudara yang sama-sama tak kumpul di majelis Al-Quran. Langkah 18, tanwirul qalbi, niat menerangi hati. Aku membaca Quran atau aku mendengari Quran ini supaya hatiku bercahaya. Karena niat itu Allah akan memberikan cahaya ke hati. Niat kita itu tadi supaya hati terang, supaya pikiran terang, sehingga berpikir di jalur cahaya. Ada luput laginya. Langkah 19, syarhus sadri, melapangkan dada. Aku membaca Al-Quran ini atau menghadiri majelis pembacaan Quran atau mendengarinya, tujuan supaya lapang dada. Lapang dada itu lapang hati. Itu orang memakai lapas majlis mursal, disebut dada yang dimaksud hati yang di dalam dada. Nah, Allah akan memberikan satu saat kelapangan dada tadi, karena niatnya itu Tuhan beri. Yang ke-20, hal ajru was sawab ala tilawatil Quran. Pahala atas membaca Quran. Niat supaya dapat pahala atas membaca Quran atau al istima ilahu, mendengari bagi Quran supaya dapat pahala mendengarinya. Punya kada membaca dapat pahala baginya, waliman arsyadahu, dan bagi orang yang dia berikan petunjuk akan dia, wa a'anahu, dan orang yang menolong akan dia.
Yang ke-21 at-ta'arrudu li rahmatillah wa nafahatihi nazilah inda dzikrillah. Melintangkan diri untuk rahmat Allah dan pemberian Allah an-nazilah nang turun inda dzikrillah ketika zikir kepada Allah. Nah, salah satu zikir bahkan induknya zikir ialah membaca Quran. Aku membaca Quran ini melintangkan diri untuk rahmat Allah. Menampilkan diri untuk mengambil rahmat Allah. Menampaikan diri kita. Ini menampaikan diri kita lawan seseorang, makanya melintangkan diri. Samanya hai Tuhan, ini diriku yang perlu rahmat Engkau. Sama kayak itu. Orang yang hadir di majelis pembacaan Quran, baik inya membaca, baik inya mendengar, itu sama melintangkan diri untuk rahmat Allah. Nah, itu anak diriku ini perlu rahmat Engkau. Ya Tuhan, kamu akan kuberi. Dan pemberian Allah yang turun ketika zikrullah tadi. Yang ke-22 al-istima'u lil ayatil mudzakkirah fid daril akhirah tahfizan lil amali shalih. Tujuan hadir di situ mendengari ayat-ayat Quran yang mudzakkirah, yang mengingatkan bid daril akhirah dan negeri akhir. Di Quran tuh banyak ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhirat. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan tentang alam kubur. Jadi aku hadir di majelis pembacaan Quran ini supaya aku ini ingat tahun akhirat. Nah, karena niat kayak gitu, ini ada suatu saat ingat tahun akhirat, ingat tahun mati. Nah, sehingga hati itu kepingin hendak beramal, kepingin hendak beribadah, karena ingat akhirat. Kenapa orang tuh kada kepingin beramal ibadah? Ini kada kagana di akhirat, kada kagana di kubur, atau kaganangan cuma dianggap biasa aja dalam kubur itu, masih biasa. Pada dahsyat luar biasa. Di alam kubur tuh kalau gharikil mughawis, seperti orang yang tenggelam di lautan, kuriak-kuriak minta tolong. Orang yang bersukaria, nangkar tahu urusan akhirat, urusan dunia aja, urusan maksiat aja, ini orang yang kada ingat di akhirat. Atau ada percayanya, nya kada ingat di kubur tuh ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Atau ada percaya tentang kabar itu, kada ingat di mati. Nah, mendengari ayat-ayat yang mengingatkan negeri akhirat, tahfizan lil amali salih, sebagai pendorong bagi amal salih. Lagi kita ingat alam kubur, alam barzah, mengingat alam akhirat, alam mahsyar. Nah, ini ada pendorong. Nah, asal ada penyembayang jadi penyembahyang. Nang asal itu banyak dosa, anak kepingin apa tuh? Pendorongnya ada. Jangannya kawa itu kan dalam dunia ini nyaman, di kubur nyaman juga. Bila nyaman di kubur, otomatis di mahsyar nyaman. Kalau kita mikirkan di alam nyata, di alam syahadat ini, kita umur palingan 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan di kubur, lawas panen menghadang kiamat aja mungkin berapa ribu tahun dalam kubur kita. Karena kamu minta tolong siapa-siapa lagi.
Minta tolong lawan orang yang hidup belum ada mendengar. Kalau minta tolong lawan kubur sebuah, ada yang ada butuh tolongan lagi di dalam kitanya. Ikam aku. Namun orang mengingat itu ada dorongan untuk beramal saleh. Ada dorongan supaya menghindari kadaberatan sedikit barang kau menghindari dosa. Kalau ingin mengingat tentang alam barzakh. Langkah 23, ma'rifatun ni'amillah alaina, mengenali nikmat-nikmat Allah atas kita. Inda istimail ayatil muta'alliqah bidzalik, ketika mendengari ayat-ayat yang berkaitan dengan itu nikmat. Di Quran itu ada sedikit menyebutkan nikmat. Banyak ayat mengisahkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, kalau niat kita membaca Quran atau hadir di majelis pembacaan Quran, supaya aku kenal nikmat Allah, lalu kau mensyukuri. Bila itu niatnya karena sewaktu-waktu mau terpikir memikirkan nikmat Allah, timbul syukurnya. Nikmat Allah kepada kita ini berbeda-beda, lawan si alam si B. Bujurai kita tadi diberi nikmat kekayaan kayak bakran itu, tapi dalam diri kita ada nikmat yang luar biasa yang kadang dalam diri bakran. Bujurai kita kada diberi nikmat kekuatan jasmani kayak Zaid. Tapi kalau kita akan mengoreksi, dalam diri kita ada pemberian Allah yang kada dimiliki oleh Zaid. Bujurai kita ini kada diberi kepintaran seperti kepintaran Usman umpamanya, ini contoh. Tapi Allah ada memberi dalam diri kita nikmat yang luar biasa yang kada ada di diri Usman itu juga. Nah, kalau kita akan merenungi itu, kita timbul syukur luar biasa sama Tuhan. Setiap kita ini ada diberi Tuhan maziyah, kelebihan khusus yang ada dalam diri orang. Bila kita kadang memikirkan, kadang menghar itulah, ada bertamuan kita. Bila kada bertamuan, kada kena syukur. Sakit hati terus melihat kelebihan-kelebihan orang. Orang pintar seorang kada, orang sugih seorang kada, orang gagah seorang kada, orang bungas seorang kada. Sedih terus hati. Jangannya kita akan merenungi, nah kita akan dibukakan oleh Allah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada aku, nang kadada di diri orang bungas, nang kadada di diri orang kaya, kadada di diri orang yang kuat dan sebagainya. Timbullah hati ini syukur luar biasa. Nang ke-24, at-tafakkuru fi mu'jizatil Quran wa azamatih. Memikirkan tentang mukjizat Quran dan keagungan Quran. Quran ini mukjizatnya luar biasa. Quran ini agungnya luar biasa. Mukjizat Nabi kita yang paling besar diturunkan Quran kepada Nabi kita. Di antara 124.000 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang paling besar diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu mukjizat luar biasa. Quran ini semata-mata kita baca walaupun kada paham, pahala sudah. Itu bagian dari mukjizat Quran. Para ulama menyebutkan khus minal Quran masyita
lima syi'ta. Ambillah salah satu ayat Quran ini, namanya ke ayatnya, gunakan untuk sesuatu yang apa engkau kehendaki. Ambillah salah satu ayat-ayat Quran, gunakanlah kepada sesuatu yang kamu kehendaki. Beri aksinya, selama jangan digunakan kepada yang haram. Daripada hebatnya Al-Quran. Misal orang datang tanpa kita, datang minta baju, tawar, dingin, sebenarnya memang kepanasan benar. Ya tawar supaya hilang panasnya. Kita ini kan ada ingatan hafalan Quran untuk menawar itu ada. Atau hilang catatannya atau memang kada tahu sama sekali. Nah, kada usah panik, baca ayat yang manakah niat supaya kesembuhan, iya tuh bereaksi. Itu artinya khus minal Quran masyita. Khus minal Quran masyita lima syita. Ambillah Quran itu ayat yang manakah, untuk apa tujuannya. Walaupun ayat yang dibaca itu ayat yang diarti jauh benar. Misal ayat Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, Quran. Harta dan anak ini perhiasan kehidupan dunia. Quran kan. Inya ini ketika orang minta baju asal ada ingatan apa ayat yang cocok. Dibacanya ayat Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Tujuannya supaya kesembuhan, sembuh. Padahal dia arti kisah tetap. Tapi ini ayat Quran. Fungsinya bereaksi sesuai niat kita. Libatan Quran apa itu? Jadi kada istilah angkat tangan. Minta maaf nak kada bisa aku. Ambil salah satu Quran Fatihah kan apakah? Bacakanlah dengan tujuan seperti apa yang diniatkan orang yang minta tadi. Kabul ya. Nah itu kehebatan Quran. Karena Quran punya mukjizat. Kita berada di tengah hutan, di situ banyak hantu iblis. Nah sekarang kita kadang lagi apa ayat-ayat pengusir mereka. Lalu kita ada ingat ayat Quran, walaupun ayatnya itu bukan kisah mengusir iblis. Ingat ayat Quran kita ada al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Diulang-ulanginya itu takutan jiwa hantu iblis. Memandang itu ayat Quran, walaupun maknanya tadi harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Pun kisahnya jauh benar kalau. Tapi yang dipandang ini Quran, ini kalamullah. Mampu mengusir hantu dan jin. Walaupun ayat khusus lebih bagus, mentah ayat khususnya. Mengetahui barang ayat yang mana asal Quran. Nah itulah mukjizat Quran. Nang 25 ad-dukhulu fi ahlil Quran ahlillah. Tujuan apa? Membaca Quran atau hadir di majelis kumpulan orang yang baca Quran. Tujuannya masuk pada ahli Quran. Karena ahli Quran itu disebut ahlillah. Keluarga Allah. Aku hadir di tempat ahli Quran. Orang yang suka baca Quran, apalagi yang berjamaah, itu disebut ahlul Quran. Ahlul itu kalau asal keluarga. Artinya kan kita tuh bila bakal keluarga, kita ini diperhatikan oleh keluarga. Nah kalau kita yang suka baca Quran, kita ini akan diperhatikan oleh pemilik Quran. Itu Allah.
Bahkan orang yang suka membaca Quran itu disebut ahlullah, keluarga Allah. Dalam arti bukan keluarga Allah yang kayak kita bedeng sangat ada. Disebut keluarga Allah di segi perhatiannya kita ngelawan keluarga nak berbeda karena keluarga dulu. Atau apakah karena keluarga orang terlebih. Belum apa-apa keluarga dizalimi kita umpat mambilangan hati juga keluarga kita dizalimi orang. Artinya orang yang ahli Al-Quran ini selalu diperhatikan Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Orang menghinanya Tuhan memambilkan hati juga. Orang menzaliminya Allah akan membalas kezalimannya itu. Jadi orang-orang yang suka Al-Quran ini disebut ahlullah. Nah kita hadir di majelis itu supaya tujuan kita ini masuk juga dalam kelompok Ahlul Quran. Yang ke-26 arif atwal irtifa bi kalamillah. Arif itu meninggikan dan irtifa mengangkat bi kalamillah. Tujuan kita hadir di majelis Quran ini mengangkat dan meninggikan kalamullah. Supaya kalamullah ini semakin tinggi. Supaya kalamullah ini semakin terangkat dari yang lain-lainnya. Kalam yang paling nomor satu kalam Allah. Nomor dua hanya hadis-hadis Rasulullah. Yang ke-27 tartilul Quran wa tajwidihi. Tujuan kita apa? Kita mempelajari atau melatih atau mempraktikkan tartil Quran. Membaca Quran dengan tartil dan mentajwidkannya. Tartil itu bacaan santai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nama ngancam kayak orang musyawarah. Namun tajwid Quran, tajwid itu membaguskan bacaan huruf. Ini huruf sin kecil, ini huruf sin besar, ini huruf besar. Membidak-bidakkan tuh tajwid. Membaguskan bacaan per huruf tajwid. Nah, mempelajari tajwid itu wajib. Nah, sedikit dulu nomor 28 at-tafarruq min asyghal dunia. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna fil 'ilmi amila. Atanakuna 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.